Perkenalkan, nama saya Sering dengan NPM 2342046. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai soal holiday manufacturing, yang dimana untuk poin A di sini kita akan mencari terlebih dahulu initial investment-nya. Diketahui untuk nilai new machine dan installation-nya pada soal untuk nilai new machine adalah 1.200.000, kemudian untuk instalasinya adalah 150.000. Kemudian kita tulis di sini, terus 150. Nah, maka akan dapat yang namanya total cost of new machine senilai 1.350.000. Kemudian untuk nilai book value, kita lihat pada soal. Nah, nilai book value di sini adalah 384 dan juga nilai selling price before tax-nya adalah senilai 185. Jadi kita tulis di sini untuk value-nya tadi 384. Kemudian untuk selling price-nya 185. Nah, kita maka akan mendapatkan yang namanya loss on sales. Loss on sales ini dapat dari nilai book value ini kita kurangin dengan selling price before tax. Kemudian untuk mencari nilai tax di sini kita ambil dari loss on sales ini kita kalikan dengan 40%. Nah, 40% di sini kita ambil dari yang soal kali 40%. Maka dapatlah hasilnya adalah 264.600. Nah, kemudian untuk nilai income in net working capitalnya di soal diketahui adalah 25.000. Jadi kita tulis. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai installation investment ini, initial investment, dia dapatnya itu dari total cost of new machine, kita kurangin dengan after tax, kemudian kita tambahin dengan income in net working capital. Kemudian dapatlah hasil initial investment-nya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi yang namanya annual cash flow untuk 5 tahun sesuai yang ada pada soal di sini. Nah, untuk nilai operating cost-nya ini adalah senilai 350.000 sesuai pada soal. Okay. Kemudian untuk harga new machine tadi adalah 1.200.000. Nah, maka kita akan tarik ke bawah saja untuk tahun berikutnya. Ya sama. Oke, nah selanjutnya kita akan mencari yang namanya depresiasi di sini. Nah, depresiasi di sini yaitu dapat dari new machine ini kita kaliin dengan persenan depresiasi yang ada pada MHCRS, yaitu untuk persenan adalah segini, 20, 32, 19, 12, 12, 6. Nah, karena dia cuma sampai tahun ke-5, maka dia cuma sampai ke-12. Nah, jadi untuk tahun pertama kita kaliin sesuai dengan persenan yang sudah kita catat di atas. Kemudian untuk net profit before tax ini kita dapatnya itu dari operating cost, kita kurangin dengan nilai depresiasi, maka kita dapatlah nilai net profit before tax. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai tax. Kenapa di sini 40%? Karena di soal dia memberitahu kita bahwa untuk tax ini kita 40% pajaknya. Jadi kita itu ambil nominal dari net profit before tax ini, kita kalikan dengan 40%. Maka dia akan senilai 44.000. Terus kita tarik ke bawah. Kemudian untuk mencari net operating profit after tax adalah kita mengambil dari sini net profit before, kemudian kita kurangin dengan tax. Maka kita akan mendapatkan angka net operating profit after tax atau yang kita ketahui sebagai NOPAT. Nah, kita tarik aja ke bawah. Nah, untuk cash flow di sini kita cukup mengambil angka depresiasi, kemudian kita tambahin dengan angka NOPAT. Oke, jadi untuk total depresiasi kita tinggal rumusin aja pakai sum. Terus kita tarik dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian untuk nilai tax di sini kita cukup ambil nilai mesin pertama yang kita beli, new mesinnya adalah 1.200.000, kemudian kita kurangin dengan angka depresiasinya. Maka dia akan mendapatkan nilai 60.000 untuk nilai tax. Nah, kemudian kita akan mengisi sales of new machines. New machines-nya tadi adalah yang kita ketahui di soal. Di sini dia adalah 200.000. Kemudian untuk nilai tax on sales ini 60.000 ini kita tinggal sama denganin aja, ambil dari nilai tax yang di tabel ini. Nah, selanjutnya untuk total sales ini kita tinggal kurangin aja. Dari sales of new machine kita kurangin dengan tax on sales. Kemudian dapatlah 140.000. Nah, selanjutnya untuk change in net working capital.
sama dengan yang ini adalah 25.000. Jadi kita ketik 25.000. Maka untuk hasil terminal cash flow-nya adalah 165.000. Nah, 165.000 ini dapat dari mana? 165.000 ini kita dapat dari total sales ditambah dengan change in net working capital. Maka kita dapatlah 165. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi soal yang B. Yang B ini adalah untuk mencari net present value atau NPV. Diketahui untuk tahun pertama, 2, 3, 4, 5. Untuk nilai cash flow kita cukup ambil dari yang di sini, total. Jadi sama dengan cash flow, enter. Kemudian kita tarik ke bawah aja. Karena ini tadi sudah auto rumusnya, jadi dia auto tarik. Nah, kemudian untuk kita mencari PVIF ini, 9% ini dari soal. Jadi, untuk rumusnya adalah sama dengan 1 dibagi 1 ditambah dengan 9%. Kemudian kita kali dengan tahun. Setelah itu kita tarik ke bawah. Jadi dia auto. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai present value di sini, kita tinggal kaliin aja nilai cash flow dan nilai PVIF. Maka akan dapat hasil akhir total present value adalah 1182846. Atau bisa kita bulatin 2 angka di belakangnya. Kemudian untuk mendapatkan nilai net present-nya adalah kita tinggal mengambil angka initial investment sebelumnya ini, kita kurangin dengan total present value. Maka akan mendapatkan angka 72446,68. Oke, selanjutnya kita akan isi untuk yang soal C, mencari IRR. Jadi untuk mencari IRR di sini, dia sama seperti yang B sebelumnya, dia sampai 5 tahun. Jadi di sini kita cukup membuat tabel seperti ini, kemudian kita sama dengan kita pertama isi initial investment-nya dulu. Kita ambil dari angka ini. Oke. Nah, jadi kita isi ini dulu. Sama dengan, ya harus kita minusin. Kita ambil angka initial investment. Kemudian, untuk cash flow tahun pertama sama, kita ambil dari sini. Dan kita tarik ke bawah sampai tahun kelima. Kemudian, untuk terminal cash flow, kita tinggal ambil dari yang terminal cash flow yang di sini. Nah, jadi untuk mencari nilai IRR, kita tinggal buat rumus. Ini rumusnya adalah sama dengan IRR. Buka kurung, kita sum, tarik semua. Nah, maka dia akan mendapatkan hasil 14,490. Jadi untuk soal yang D di sini, make a recommendation to accept or reject the replacement proposal. Jadi untuk yang D ini, jika nilai NPV kita ini lebih dari 0 ataupun IRR kita ini dia sudah melebihi dari cost of kapasitasnya, karena kan di soal dia ketahui ada 9%, maka untuk mesin kita untuk beli mesin ini sangat direkomendasikan. Karena untuk beli mesin ini untuk nilai IRR kita ini sudah lebih besar daripada cost of capitalnya. Jadi ini enggak di reject, tapi ini direkomendasikan untuk dibeli. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya minta maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih.